guys, welcome back to my YouTube channel Sadar aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin mempresentasikan tentang teknik sampling. Nah, ada beberapa yang kalian harus tahu tentang bagaimana metode perhitungan dengan sampling. Yang pertama adalah pengertian tentang sampling. Di sini sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik dari saldo akun ataupun transaksi. Dalam seksi ini merupakan panduan dalam pelaksanaan dan penilaian sampel audit. Auditor itu sering sekali mengalami kesalahan dalam melihat saldo-saldo akun. Nah, di sini dalam mencegah transaksi yang namanya salah saji. Oke, auditor itu harus mempertimbangkan juga nih pengetahuannya dalam perencanaan proses auditornya. Habis itu, yang kedua, apa aja yang harus dipertimbangkan dalam teknik sampling? Dalam teknik sampling ini ada 4 yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah derajat keseragaman apabila populasi seragam sempurna. Jadi seluruh elementer dari presentatif itu perlu diteliti. Jika populasinya adalah komplit, maka hanya pecacahan lengkapnya dapat memberikan gambaran yang representatif. Nah, yang kedua itu presisi yang dikehendaki dalam penelitian tingkat ketepatan ditentukan oleh perbedaan hasil sampel dan hasil pencacahan yang lengkap. Dengan begitu, asumsi instrumen, teknik wawancara, kualitas wawancara itu dapat digunakan sama. Nah, yang ketiga yaitu rencana analisis data dengan teknik analisis tertentu sangat menentukan besar sampel yang harus diambil. Yang keempat itu tergantung pada ketersediaan waktu dan tempat tertentu. Oke, yang ketiga, bagaimana sih kita itu menentukan atau cara menghitung sampling di dalam neraca? Nah, di sini kalian lihat dulu beberapa populasi yang kalian gunakan. Kalau aku misalnya ada 10 populasi. Di sini kita kasih contoh ya. Persediaan itu contohnya dicatat 500 juta. 500 juta itu hasil pemeriksaan terhadap sampel. Auditor memperkirakan saldo persediaannya sebesar 490 juta. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu dalam mengambil keputusan apakah ada perbedaan. Nah, ternyata ada perbedaan sebesar 10 juta material atau tidak. Maka kita lakukan dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Uji hipotesis ini sebenarnya bertujuan untuk membedakan dua kemungkinan yang saling meniadakan. Nah, dalam pengujiannya ini hipotesis 0 bahwa nilai yang tercatat di dalam buku secara material itu benar. Sedangkan hipotesis alternatif bahwa nilai yang tercatat di dalam buku dengan demikian untuk dapat memilih HO atau HI, auditor juga perlu menentukan beberapa besar perbedaan nilai yang tercantum di dalam buku. Nah, dinyatakan sebagai berikut ya. Book value yaitu nilai yang tercantum di dalam buku klien. AVI, audit value, yaitu nilai hasil audit yang ditafsir. A, acceptation, yaitu besarnya penyimpangan.
Biasanya contohnya itu seorang auditor itu memiliki persediaan sebesar 30 juta dengan sampel sebesar 2 juta, maka dirumuskan HO sama dengan AFI dikurangin 30 juta tadi kurang dari 2 juta, atau senilai 28 juta kurang dari AFI kurang dari 32 juta. Nah, H1-nya sama dengan AFI dikurang 30 juta kurang lebih dari 2 juta. Oke, yang keempat, kemudian bagaimana auditor itu melanjutkan analisa yang tadi. Kemudian auditor dapat mengambil pengujian nih dengan cara mengambil sampel tadi atau populasi tadi. Nah, berdasarkan yang tadi kita sampaikan, AFI 30 juta kurang lebih 2 juta, maka auditor mengambil kesimpulan bahwa saldo persediaan menurut catatan yaitu sebesar 30 juta. Nah, secara materi itu tidak benar atau saldo persediaan tersebut tidak wajar. Yang kelima, bagaimana sih kita mengevaluasi atas penilaian yang tadi kita lakukan di nomor 3. Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap sampel itu ditentukan oleh teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh seorang auditor. Jika auditor menggunakan non-statikal, evaluasi harus memeriksakan sampel secara tidak kuantitatif, namun berdasarkan pertimbangan auditor. Jika auditor menggunakan statistical sampling, evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sampel dilakukan oleh auditor secara mengambil keputusan mengenai kewajaran saldo akun persediaan dengan membuat kriteria, yaitu seperti tadi HO jika AFI dalam kurung AFI dikurangi F kurang dari A, atau menolak HO jika AFI dikurang BF lebih dari A. Oke, cukup sekian dengan teknik sampling hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.